semuanya, kami dari Kelompok 3 dengan mata kuliah Customer Digital Behavior kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang sustainable product itu apa sih. Sustainable product itu sederhananya produk yang ramah lingkungan dan tanggung jawab secara sosial. Jadi bukan cuma mikirin untung, tapi juga mikirin dampak ke bumi dan manusia. Nah, biasanya menggunakan bahan ramah lingkungan kayak bahan katun, linen, ataupun bahan daur ulang lainnya. Nah, terus kita usahain nih supaya sisa bahan tidak terlalu atau malah dipakai ulang lagi. Nah, pengemasan produk juga diusahain minim limbah dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang seperti tadi atau terurai secara alami. Bahkan beberapa brand mengembangkan sistem take back di mana konsumen bisa mengembalikan pakaian lama untuk didaur ulang kembali. Nah, sustainable product fashion ini juga mengajak kita buat lebih slow dalam belanja, tidak konsumtif, dan lebih sadar sama jejak karbon dan sosial dari setiap baju yang kita pakai. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan sedikit tentang Imaji Studio. Imaji Studio ini merupakan brand fashion Indonesia yang menggabungkan budaya, alam, dan seni dalam produk-produknya itu sendiri. Nah, Imaji Studio ini berfokus pada estetika, bahan premium, dan branding yang sangat kuat. Nah, Imajinasi Studio juga menjual merchandise fashion seperti kaos, hoodie, tote bag, dan lainnya dengan desain eksklusif yang meresepsikan gaya khas mereka itu sendiri. Aku Sandi Losari, mahasiswa manajemen angkatan 2021. Aku sih tahu ya sustainable itu apa. Aku sih biasanya beli di Sunflower Official Clothing. Oh, biasanya beli di mana? Aku biasanya belinya di Shopee. Oh, di Shopee. Biasanya sih aku kalau beli baju ngelihatnya dari harga yang standar aja. Terus kualitasnya pasti oke, dan motifnya yang lucu-lucu, yang menarik. Pastinya bangga dong, karena kaos itu tuh brand lokal, dimana brand Indonesia yang harusnya kita banyak gunakan gitu. Nah, ini aku ada baju nih dari Imaji Studio. Kamu mau lihat ya? Boleh. Ini. Wow, motifnya menarik ya. Iya. Kekinian banget. Desainnya bagus. Oh, bagus. Bagus karena mengikuti tren zaman sekarang ya, kotak-kotak gitu ya. Sih 9 ya. Mungkin perlu ditambahin ornamen atau elemen lain biar lebih oke. Ya dong, pasti karena kan ini trendy gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya dipakai itu terlihatnya lebih fashionable. Iya, apalagi ramah lingkungan gitu kan. Betul. Dari bahan kainnya sih emang katun. Iya, betul. Katun. Ini pasti adem sih, apalagi buat keseharian gitu ya. Benar. Pasti adem banget. Iya. Pasti sih bakal dibeli. Oke, selamat sore. Selamat sore juga. Sekarang tema yang untuk diangkat di wawancara itu perilaku konsumen fashion terhadap motivasi, persepsi, attitude, dan sustainable product pada brand lokal. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Bisma Putra Satya dari manajemen angkatan 2023. Boleh perkenalkan? Perkenalkan juga, nama saya Calvin Kwang dari jurusan manajemen tahun 2023. Oke. Nah, apakah Anda sebelumnya itu mendengar sebuah istilah produk sustainable? Pernah. Apa yang kamu ketahui? Kalau yang aku ketahui itu biasanya kalau produk sustainable itu dia lebih ramah lingkungan, bahan-bahannya juga gak berbahaya bagi sekitarnya, dan limbahnya itu bisa lebih aman lah dari limbah sejenis. Nah, dan ada tambahannya nih, tidak hanya itu, tidak ada limbah atau kualitasnya itu ternyata, tapi ada upah dan kerja yang adil. Jadi karyawan itu diberikan pekerjaan yang dari segi upahnya itu layak dan aman. Nah, kan Anda mengetahui nih, apa yang Anda ketahui tentang brand ini? Kalau brand sih palingan yang paling lumayan sering didengar itu Sejauh Mata Memandang. Oke, baik. Sama kalau nggak salah Imaji Studio. Nah, bagaimana pendapat Anda nih? Kan kalau Anda itu mempertimbangkan untuk membeli nih, apakah dari segi harga, kualitas, motif, atau brandnya nih?
Kalau biasanya buat beli baju sih palingan lihat harga sih. Kayak wah ini harganya cocok nih, kita beli deh gitu. Yang paling terakhir untuk pertimbangannya apa nih? Eh, Kualitas kah atau motifnya? motif sih sebenarnya. Motif. Pertama harga. Harga. Yang paling dikhususkan. Nah, ini kan ada produk sustainable. Nah, kan dijawab tadi Imaji Studio. Nah, ini dari Imaji Studio. Coba dipegang secara bahan dan kualitasnya. Nah, menurut ini nih, menurutmu dengan sudah memegang nih, sudah tahu kan kualitasnya nih, nggak bisa. Nah, menurutmu apakah Anda lebih memilih t-shirt yang sustainable atau non sustainable? Itu biasanya kalau antara milihnya itu mungkin difaktorkan sama harga sih. Kalau misalnya sustainability ini nggak beda jauh sama yang non sustainability, mungkin saya akan milih yang lebih sustainability. Sedangkan kalau misalnya dia beda jauh kayak 100.000, perbandingan harganya itu mungkin ya non sustainability sih. Secara bahan dan kualitas, Kalau secara bahan yang sustainability lebih bagus sih bahannya. lebih bagus ya? Ya lebih bagus. Nah, oke. Nah, ini coba bandingkan dengan yang ini. Secara bahan dan kualitas. Tapi emang paling ini sih Imaji Iya. apa sustainable-nya. Itu lebih awet biasanya dia. Oke. Apakah benar nih desain produk t-shirt sustainable ini menarik dan sesuai tren saat ini nih? Yang pada saat ini trennya. Kalau soal tren sih kayaknya cocok-cocok aja sih. Kalau misalnya anak muda tuh kan biasanya lebih suka yang simple ya, nggak suka motif yang lebih benar-benar ribet gitu. kayak tulisan yang Iya. banyak. Jadi kayak polosan lah. Ya polosan juga udah bagus sih. Apakah Anda mempunyai ini rencana untuk menggantikan sebagian koleksi pakaian yang ada di lemari Anda dengan produk sustainable ini? Untuk sekarang Ya bisa untuk setidaknya memikirkan nih ke depannya nih, apakah untuk menggantikan sebagian koleksi? kalau untuk menggantikan mungkin bisa sih, kepikiran juga. Cuman kayak ngeliat dulu sih kayak bajunya masih bagus atau enggak. Kalau misalnya udah kurang bagus ya mungkin dia bisa dipertimbangkan sih untuk ini. Dia juga lumayan awet lah. Iya. Oke. Apakah nih kalau Anda memakai produk sustainable, apakah ada rasa kebanggaan sendiri? Karena beda kan. Karena ini kan ada manfaatnya banyak nih. Kalau untuk secara pribadi mungkin bisa lebih ngerasain sih, karena kayak kita ngedukung gitulah, limbahnya kan lebih aman buat yang lain. Tapi kalau misalnya buat orang lain kan ngelihatnya bajunya sama tuh, mereka nggak bisa ngebandingin juga kan. Desainnya, desain ini. Iya sama juga. Apakah Anda bersedia membayar lebih untuk t-shirt yang diproduksi secara sustainable? Kalau untuk bayar lebih sih nggak masalah sih, asalkan memang itu tujuannya sebanding, misalnya untuk ramah lingkungan, itu worth it sih. Pada pandangan saat ini nih, ketika memegang dua baju ini nih, ini yang produk sustainable dan ini non sustainable, apakah tertarik untuk membeli produk dari Imaji Studio ini? Kalau untuk tertarik lumayan sih, karena waktu di awal dilihat dipegang juga banyak enak sih, Adem ya? adem, Nah, kalau ini kan agak ini ya, agak kasar, Kasar. kasar juga. Ini kan halus banget. karena ini juga kalau menyerap keringat ini, Nah. itu kan nggak bau gitu. Kalau ini kan agak bau ya, kalau menyerap keringat. Kalau yang karena kan kimia, polyester. Kalau ini kan ini dari organik juga. Menurut pandangan Anda sendiri nih, apakah t-shirt sustainable itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang dibandingkan t-shirt yang non sustainable ini? Kalau menurut saya dalam jangka panjang yang sustainable ini lebih bagus sih, lebih bagus. Karena kan bahannya juga dari yang lebih aman, dia bisa tahan lama juga Iya, kan, awet awet ya. juga, lebih enak dipakai lah. Lebih enak lah di Lebih, badan gitu iya. ya. Nah, sini saya menurutmu nih, range 1 sampai 10 berapa Anda berikan untuk produk ini? Kalau untuk ini mungkin ya 8 sih, standarnya 8. 8. Oke, baik. Indikator 8 itu menurutmu bagus atau Cukup bagus sih, karena kan cuman satu ya, kita nggak bisa ngebandingin sama yang lain. Jadi mungkin ya rata-rata sama sih, mungkin 8. kenapa dinilai 8 ini? Karena apakah dari kualitasnya atau
desainnya atau Kalau untuk Alpen mungkin dari kualitasnya sih lebih enak juga kan ini ya, bahannya. lebih adem, Iya, lebih nyaman lebih gitu. nyaman. Oke, baik. Terima kasih wawancara saat ini sudah selesai. Oke, Terima kasih Mas Calvin. terima kasih juga. Halo, hai. Oke, akhirnya kita ngobrol juga nih. Sebenarnya aku cuma pengen ngobrol aja sih, santai, tapi kayak agak serius juga. Tapi di sini juga nggak ada benar atau salahnya gitu. Oke, boleh perkenalan dulu nggak, namanya siapa? Halo, aku Hana dari UMN jurusan Manajemen angkatan 2023. Umur aku 19 tahun dan kesibukan aku cuma kuliah. Gitu aja. Masih banget ya udah mau meluangin waktunya nih. Selamat. Oke. Aku pengen nanya nih, kamu pernah nggak sih dengar istilah produk ramah lingkungan atau sustainable gitu? Pernah dong. Oh. Nah, apa sih yang kamu tahu tentang sustainable ini? Apa ya, menurut aku sustainable itu kan mendukung keberlanjutan ya, dengan menyupport sesuatu yang ramah lingkungan, pasti untuk melindungi bumi kita juga kan. Iya, itu aja sih aku yang tahu. Kalau kamu kalau lagi di kaos, biasanya yang paling kamu pertimbangkan itu mesin atau dari harga, kualitas, atau kayak dari bentuk desainnya? Kalau aku mungkin bahan dulu sih. Bahan menurut aku harga belakangan ya, tapi kadang harga jadi pertimbangan juga, desain juga sih, tapi yang paling penting banget bahan kan, karena buat kenyamanan kita pakai. Itu sih. Atau kalau dari brand gimana? Maksudnya brand gimana ya? Brand atau kayak dari brand lokal atau brand luar? Aku sekarang lagi suka lokal sih, karena sekarang lokal menarik kan, kayak unik-unik aja, kayak nggak kalah sama yang dijual di mall yang dari luar, gitu kan? Kalau dibandingin sama kaos biasa sama kaos yang lebih ramah lingkungan, kalau kamu lebih milih yang mana sih? Sejujurnya aku belum punya kaos yang ramah lingkungan, tapi aku tertarik banget buat coba beli gitu loh. Tapi aku belum tahu sih mungkin gimana, belum aku research lagi aja sih tentang kaos yang sustainable. Tapi ada nggak sih brand yang kamu tahu tentang sustainable? Brandnya? Jujur aku belum ada. Oh, belum ada. Nah, oke, kan kamu nih belum tahu nih gimana tuh kaosnya atau kayak desainnya, terus apalagi bahannya. Aku punya contoh ini dari brand Imaji. Boleh kamu lihat dulu. Ini nih brand lokal. Iya, ini brand lokal. Yang sustain. Oh. Menurut kamu gimana? Bahannya oke banget sih. Beneran nyaman banget sih. Desainnya juga simple. Emang dia kalau barang baju kaos itu desainnya tuh yang simple, yang nggak terlalu memakai bahan-bahan kimia. Oh iya, setuju banget sih. Cuman benang-benang lagi bagus ya, estetik. Bagus sih, bagus ya. Nah, dan juga kan tadi nyebutin lebih suka brand lokal nih. Nah, kamu ini nggak sih kepikiran nggak buat ganti sebagai koleksi baju aku jadi yang lebih kayak ramah lingkungan seperti ini? Yang pasti aku juga mendukung sustain ya. Pasti aku juga pengen sih punya beberapa kaos yang ramah lingkungan. Kalau kamu pakai kaos yang ramah lingkungan nih, kamu bakal merasa bangga nggak sih, atau kayak oh yaudah gitu? Pastinya pride kan? Karena kan secara langsung kita menjaga bumi kita juga kan. Pasti bangga. Kamu bersedia nggak sih bayar harga lebih mahal nih buat kaos yang cara buatnya lebih baik nih buat lingkungan, apalagi bayar lebih mahal ya? Aku sih ini aja sih, oke aja sih bayar lebih mahal. Apalagi aku baca kan ini handcraft, kita kayak dibuat, iya bener, kayak oke lah kalau harga mahal karena semuanya pasti dipertimbangin banget semuanya kan. Kalau kamu bandingin ya, aku punya 2 kaos, ini dua-duanya sih dari brand lokal, oke. Cuman yang satu itu sustainable, yang dari brand Imaji nih. Nah, setelah dilihat terus dipegang juga, kamu jadi tertarik nggak sih buat beli dari brand Imaji ini yang warna putih? Ini secara pegang langsung ya, jadi bahannya juga berbeda banget.
Yang ini jauh lebih nyaman walaupun dia lebih tebal. Iya. Dan beda banget sih. Aku tertarik sih kalau buat coba dan mendukung sustain bakal coba beli. Oke. Kamu kan udah tahu nih antara dua kaos apalagi dari brand lokal dan tahu juga dari brand ini kan. Nah setelah lihat dan pegang langsung, kamu jadi tertarik gak sih buat beli dari brand Imagine sendiri? Jujur aku tertarik. Bahannya tuh enak banget. Ademnya kerasa banget. Iya emang. Ya kan. Nah, dan kayak stitchnya juga halus banget. Karena ini juga 100% dari kartun. Berasa banget sih. Kartun ya? Iya. Oke. Menurut kamu nih, kalau dipakai jangka panjang, kalau sudah di brand Imagine ini, untung nggak sih dibanding sama kaos biasa? Menurut aku untung ya. Karena kelihatannya bakalan ini aja nggak sih? Bertahan aja gitu loh. Bakal awet gitu. Itu sih. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, kamu kasih nilai berapa sih untuk kaos yang ini? Buat kaos sustain yang benar-benar handmade ini, handcraft ini, kayaknya 10/10 sih. Wah, karena benar bagus. Gitu. Memang iya sih, bahannya tuh enak banget. Iya, untuk dipakai. Dan juga kayak paduan yang gerah gitu. Makasih banyak ya. Sama-sama. Udah mau jawab semuanya. Jawabannya tuh membantu kamu. Kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rika. Saya mahasiswa manajemen 2019. Di sini saya ingin wawancara nih sedikit, diskusi sedikit mengenai produk sustainable. Iya. Oke, boleh perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Alexandra Asri Cynthia Diane. Biasanya saya dipanggil Cinta. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kita mulai. Aku mau bertanya beberapa pertanyaan mengenai sustainable. Oke. Apakah kamu pernah mendengar istilah produk sustainable? Pernah. Contohnya produk apa yang pernah kamu tahu? Aku pernah dengar Sukacita karena di kampus aku juga, di mata kuliah aku juga ada ngajarin itu dosennya. Oke. Apa yang kamu tahu tentang sustainable? Sustainable itu menurut aku itu produk yang eco-friendly banget, yang bisa didaur ulang, dia tuh ramah lingkungan gitu. Kayak misalnya Sukacita kan dia bajunya ini tuh terbuat dari bahan-bahan alami, dari tumbuhan, bahkan tanah atau apapun itu untuk jadi pewarna dari pakaiannya itu. Kalau kamu beli t-shirt, yang bikin kamu mempertimbangkan t-shirt itu tuh dari segi harga, motif, atau dari brandnya? Kalau aku sih terlalu random ya kalau misalnya untuk urusan t-shirt gitu kan. Kadang aku lebih ngelihatnya itu motif sama brandnya apa, tapi kadang aku juga nggak pakai yang no brand gitu loh. Terus juga kualitas pasti ada gitu kan, karena kulit aku juga lumayan sensitif. Kalau misalnya tuh terlalu yang berbulu-bulu banget itu bisa bikin gatal. Kalau secara bahan dan kualitas, menurut kamu apakah kamu lebih milih t-shirt yang sustainable atau non-sustainable? Kalau untuk secara kualitas, aku lebih yang ke sustainable. Tapi karena sejauh ini aku belum coba yang sustainable karena kayak mungkin kurang banget di budget aku, jadi aku lebih milih non-sustainable. Oke. Menurut kamu, apakah benar desain produk t-shirt sustainable ini menarik dan sesuai dengan tren saat ini? Mungkin tergantung kepribadian masing-masing ya, tipe masing-masing. Karena kayak setiap orang kan memiliki kayak karakteristik motif t-shirt yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya aku, sejauh ini aku ngelihat baju-baju yang sustainable itu tuh masih belum masuk ke pasarnya aku. Jadi aku masih lebih milih ke baju yang non-sustainable yang masih mengikuti trendy-trendy yang sekarang. Oke. Apakah kamu punya rencana untuk menggantikan sebagian koleksi pakaian kamu saat ini ke t-shirt sustainable? Ada rencananya, tapi tunggu, mungkin karena yang aku tahu kan produk-produk sustainable ini pasti mahal gitu kan. Bisa sampai jutaan atau bahkan bisa sampai setengah juta gitu. Nah, jadi kayak mungkin ada, tapi tinggal tunggu waktunya yang mungkin akan memastikan lah. Ini kan tadi sebelumnya sebelum mulai sesi wawancara
kamu kan udah lihat nih Iya. produk Imaji Studio nih. Ini salah satu t-shirt sustainable. Menurut kamu gimana nih pendapat kamu tentang Imaji Studio ini? Kalau untuk soal bahan udah pasti bagus ya, karena dia kan produk yang sangat eco-friendly gitu. Dan balik lagi kayak tadi yang aku bilang, kalau produk yang sustainable ini pasti modelnya ini sangat minimalis dan tergantung orang-orang yang menyukai produk-produk yang minimalis seperti Iya. ini. Kalau boleh tahu harganya berapa ya, Kak? Untuk t-shirt ini harganya 350.000. Aku baru tahu loh ada produk yang semurah ini untuk produk sustainable. Ya, karena biasanya angkanya di angka 800 ke atas. Iya, benar. Ini salah satu produk sustainable yang bisa dibilang cukup terjangkau lah harganya. Oh, iya. Setelah pegang Imaji Studio ini, kira-kira kamu tertarik nggak nih pakai Imaji Studio? Mungkin bakalan aku search dulu. Aku cari tahu dulu Imaji Studio ini seperti apa modelannya dan produknya tuh ada keluar apa aja gitu. Mungkin kalau misalnya dibilang tertarik untuk sekarang masih belum, karena yang diperlihatkan masih motif yang belum terlalu aku suka. Tapi kalau misalnya aku udah mulai paham lagi, kayak memperdalam lagi pencarian aku tentang emoji ya. Imaji Studio. Imaji Studio mungkin aku bisa mungkin ada kepengen sih. Apakah kamu merasa bangga nih suatu saat kamu bisa pakai produk sustainable? Gimana? Apa kamu ada rasa bangga mungkin? Bangga sih, Atau- karena kayak yang kita tahu kan Indonesia sekarang sudah mulai banyak banget nih ya sampah-sampah yang gak berguna gitu. Nah, dengan pakainya baju yang eco-friendly banget itu masih pasti sangat membantu gitu. Oke. Kalau setelah kamu lihat Imaji Studio ini, apakah kamu bersedia untuk membeli produk ini? Karena produk ini kan yang kita tahu diproduksi secara sustainable. Mungkin ada kali ya. Tapi ya harus di search dulu kayak Ya. gimana produknya. Boleh. Menurut pandangan kamu nih, apakah t-shirt sustainable ini lebih menguntungkan dalam jangka panjang dibandingkan dengan t-shirt yang kamu pakai biasanya? Kayak Pastinya ada, karena kan yang tadi aku udah bilang kalau misalnya t-shirt yang sustainable ini sangat eco-friendly gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau fast fashion itu cuman sekali atau 2 kali gitu kita pakainya. Tapi kalau misalnya sustainable karena dia motif desainnya itu minimalis, kita bisa pakainya itu sampai berkali-kali gitu. Dan itu tuh ibaratnya time lapse. yes. Jadi bisa dipakai untuk di tahun berapa aja gitu. Kalau kamu disuruh rate nih, kira-kira produk sustainable dari Imaji Studio ini dari 1 sampai 10 berapa? 7. 7. Oke, terima kasih atas waktunya. Telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara saat ini. Semoga secepatnya bisa berubah pikiran untuk memakai produk sustainable. Amin. Oke, thank you. Ya.